Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang analisis regresi logistik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu metode dalam analisis regresi logistik, yaitu analisis regresi logistik biner. Apakah Sobat Swan sudah mengetahui atau sudah memahami tentang analisis regresi logistik biner? Nah, kapan kita bisa menggunakan analisis regresi logistik biner? Analisis regresi logistik biner ini digunakan ketika variabel terikat kita memiliki skala pengukuran dikotomus. Apa yang dimaksud dengan skala pengukuran dikotomus? Skala pengukuran dikotomus itu merupakan skala pengukuran yang terdiri dari dua kategori. Apa saja? Bisa kejadian sakit atau tidak sakit, atau bisa juga kejadian iya atau tidak, dan bisa juga dengan kejadian sukses ataupun gagal, dan kejadian-kejadian lainnya yang memiliki dua kategori. Nah, kemudian kita akan masuk kepada model regresi logistik biner. Secara umum, model peluang regresi logistik biner adalah sebagai berikut. Dengan Px ini merupakan peluang sukses dari variabel X. Nah, pendekatan model persamaan regresi logistik ini digunakan karena dapat menjelaskan hubungan antara X dan Px yang bersifat tidak linear. Nah, hubungannya ini dapat kita lihat dari grafik ini, di mana X dengan Px ini tidak berhubungan secara linear. Nah, oleh karena itu, supaya X dan Px berhubungan linear, maka perlu kita lakukan transformasi logit. Nah, hasil transformasinya adalah sebagai berikut, yang dinotasikan dengan Gx yang merupakan len antara Px, peluang sukses dibagi dengan peluang gagal, yaitu merupakan fungsi dari peubah X-nya. Nah, dan hasil transformasi grafiknya dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana X dengan logit Px sudah berhubungan secara linear. Sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk menginterpretasikan koefisien dari X. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada estimasi parameter model regresi logistik. Dalam melakukan estimasi parameter, ada beberapa cara, di antaranya yang pertama adalah metode kemungkinan maksimum, atau yang dikenal juga dengan maximum likelihood method. Yang kedua adalah metode kuadrat terkecil tertimbang non-iterasi. Dan yang ketiga adalah analisis fungsi diskriminan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan metode maximum likelihood untuk melakukan estimasi parameter model regresi logistik. Selanjutnya, kita akan masuk kepada uji hipotesis. Uji hipotesis dibagi menjadi dua, ada uji secara simultan dan ada uji secara parsial. Pertama, kita akan melakukan uji parsial. Uji parsial ini digunakan untuk melihat atau untuk melakukan pengujian pengaruh dari variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Uji ini menggunakan uji Wold yang serupa dengan uji T dan uji Z pada regresi linear biasa. Kemudian yang kedua adalah uji kecocokan model atau uji deviance. Untuk uji parsial, hipotesis yang kita gunakan adalah sebagai berikut, di mana H0 beta duga I itu sama dengan 0, artinya ubah bebas ke I itu tidak berpengaruh terhadap model, dan H1 beta I duga tidak sama dengan 0, artinya variabel bebas ke I itu berpengaruh terhadap model. Statistik uji yang digunakan adalah uji Wold, adalah pembagian antara nilai koefisien dugaan parameter dengan standar errornya, kemudian dikuadratkan. Nah, keputusannya, tolak H0 jika nilai statistik uji W-nya lebih besar dari chi-square dengan alfa dan derajat bebas sama dengan 1. Kemudian, untuk uji kecocokan model, kita menggunakan uji deviance, di mana hipotesis yang kita gunakan adalah H0 model cocok dengan data dan H1 model tidak cocok dengan data. Uji yang digunakan adalah uji delta deviance yang merupakan selisih antara deviance model H0 dengan deviance pada model H1. Keputusannya,
Tolak H0 jika delta deviance lebih besar dari chi-square tabel dengan alfa dan derajat bebas sama dengan 1. Kemudian kita akan masuk kepada interpretasi koefisien. Nah, di dalam regresi logistik kita mengenal adanya odds. Apa yang dimaksud dengan odds? Odds itu merupakan peluang suatu kejadian dibandingkan dengan peluang kejadian yang lain. Odds dapat dituliskan sebagai berikut, di mana PI itu merupakan peluang sukses atau terjadinya peristiwa Y sama dengan 1 dan 1 min PI merupakan peluang gagal atau terjadinya peristiwa Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya, jika kita memiliki dua kejadian, anggaplah kejadian A dan B, maka A, peluang kategori sukses untuk individu A ke I, odds A dapat kita notasikan peluang kejadian sukses pada kejadian A dibagi dengan peluang gagal pada kejadian A. Dan odds B dengan cara yang sama dapat kita hitung dengan peluang kejadian sukses di B dibagi dengan peluang kejadian gagal pada individu B. Sehingga dari dua kejadian ini dapat kita hitung odds rasio. Apa yang dimaksud dengan odds rasio? Odds rasio merupakan perbandingan nilai odds pada dua individu. Nah, untuk odds rasio dapat kita notasikan sebagai berikut, yaitu merupakan perbandingan nilai odds pada individu A dibagi dengan odds pada individu ke B. Nah, nilai dari odds rasio ini, jika koefisiennya positif, maka nilai odds rasio akan lebih besar dari 1. Akan tetapi, jika koefisiennya negatif, maka nilai odds rasio akan lebih kecil dari 1. Kemudian, kita akan melihat sifat-sifat dari odds rasio. Ada beberapa sifat dari odds rasio. Yang pertama, odds rasio lebih besar dari 1. Kemudian yang kedua, odds rasio sama dengan 1 artinya peluang kejadian di grup A dan B adalah sama. Kemudian, odds rasio lebih besar dari 1 artinya peluang kejadian di grup A lebih besar dari grup B. Jika odds rasio lebih kecil dari 1, artinya peluang kejadian di grup A lebih kecil dari grup B. Kemudian, rasio odds harus mendekati 0 jika odds dari grup pertama mendekati 0. Terakhir, rasio odds akan mendekati positif tak berhingga jika odds dari grup kedua mendekati 0. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana cara untuk mengukur kebaikan dari model. Nah, ukuran kebaikan model dapat kita lihat dari nilai AKIK Information Criterion atau yang disingkat juga dengan AIC. Nah, nilai AIC ini yang paling bagus adalah semakin kecil nilai AIC, maka semakin baik daya prediksi dari model dugaan yang diperoleh. Nah, selain itu, ukuran kebaikan model dapat juga kita lihat dari nilai tabel klasifikasinya, di mana ukuran-ukurannya adalah ada nilai akurasi dengan rumus sebagai berikut, kemudian ada nilai specificity, dan ada nilai sensitivity. Baiklah Sobat Swan, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.